Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya bernama Jenny Madala Feniryanghia sebagai pewawancara, dan di sini ada narasumber saya, yaitu Ibu Mayridar Malau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau tentang bidang keagamaan. Nah, Ibu, yang pertama pertanyaannya adalah, apakah perubahan sosial yang Anda rasakan di dalam bidang keagamaan, terutamanya saja dalam kegiatan khotbah? Yang saya rasakan selama ini dalam perubahan sosial, di mana ketika jemaat mau menerima penyampaian firman Tuhan, adanya perubahan sosial dalam kehidupan mereka. Baik, salah satu contohnya seperti komunikasi interaktif sama jemaat, itu semakin ada perkembangan, lebih ada pendekatan antar jemaat, bahkan sosial ekonomi mereka juga semakin meningkat karena mereka semakin memiliki kemajuan di dalam iman khususnya, dan mereka meyakini sesuatu dan melakukan sesuatu yang Tuhan sampaikan melalui khotbah itu. Mereka memegang itu sebagai suatu keyakinan yang kuat, dan mereka bisa lihat janji Tuhan itu terjadi. Baik ya Ibu. Jadi yang pertanyaan kedua itu adalah, apakah dalam khotbah ada metode-metode yang berubah seiring perkembangan zaman? Ada, pasti ada. Hanya tidak terlalu perubahan itu tidak terlalu sangat-sangat jauh ya. Yang mana kalau dulunya orang kalau berkhotbah mereka menggunakan metode-metode yang mana karena setiap pendidikan setiap orang tidak sama, jadi dia menyampaikan firman pun mereka lihat taraf pemahaman jemaat itu nyampe nggak ke situ, sehingga metode itu harus diperhatikan, baik itu metode ceramah kah atau metode tanya jawab, sehingga jemaat itu tidak hanya mendengar seperti itu, tetapi ada aktif seperti itu. Berarti menanggapi gitu ya? Iya, jadi ada perubahan. Kalau dulunya mereka, kalau zaman dulu jemaat itu suka sekali bertanya, karena mereka rasa penasaran dan ingin tahu. Kalau sekarang metode itu lebih mengarah pada ceramah, dan mereka lebih suka mendengar. Beda dengan seminar ya, ini khotbah. Jadi khotbah ya gitu ya, zaman dulu lebih tanya jawab dibanding yang sekarang lebih mendengar saja ya. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu. Nah, bagaimana peran teknologi di dalam menyebarkan atau menyampaikan firman Tuhan di dalam khotbah? Sangat membantu sebenarnya teknologi kalau digunakan dengan benar. Yang mana salah satunya media sosial, itu adalah salah satu teknologi yang bisa kita gunakan, yang mana ruang lingkup kita tidak kecil lagi. Kalau dulu ruang lingkup kita hanya mungkin dalam lingkungan itu saja, mungkin satu kota atau satu kecamatan, satu daerah. Tapi dengan menggunakan adanya teknologi, ruang lingkup kita semakin besar, bisa sampai luar pulau, bahkan luar negara. Kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu tanpa harus mengenal satu dengan yang lain. Yang pastinya media sosial, teknologi membantu kita menyampaikan firman Tuhan yang mana jarak kita sangat jauh, sehingga jemaat itu tidak beribadah pun bisa mendengar firman Tuhan di tempat mereka masing-masing. Berarti zaman sekarang itu tanpa batas lah ya. Kalau contohnya mau dengar khotbah, tinggal searching aja sudah dapat. Ya, gitu ya. Betul lah. Itu sisi positifnya dari teknologi. Okay. Nah, baik, sekian dari pertanyaan yang saya ajukan. Mohon maaf ya Bu jika memang ada kesalahan dalam pertanyaan saya atau dalam menyampaikan sesuatu. Baik, sama-sama. Nah, sekian dari wawancara saya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Terima kasih. Sudah maaf begini. Oh, pasti ngomong.